Ala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 32 dari ayat 8 hingga ayat 11. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang yang jujur. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang sukacita, gembira, bersorak-sorak, tentu setiap orang pasti mendambakan ini. Sukacita adalah hal yang selalu diimpikan oleh setiap orang. Dan kita juga semua pasti pernah mengalami sukacita. Contohnya kemarin anak-anak kita sekolah minggu HKBP di Lembang mengadakan Sabtu Ceria. Setelah mereka berkumpul satu dengan yang lain, saya melihat alangkah besarnya sukacita mereka. Karena selain bisa bertemu, bersekutu dengan teman-temannya, guru sekolah minggu juga mengadakan games. Dan bukan hanya pemenang, tetapi setiap orang diberikan bingkisan atau hadiah dalam persekutuan itu. Ada kegembiraan, ada sukacita yang sangat besar terlihat dari wajah mereka masing-masing. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apabila hari ini kepada anak-anak kita itu ditanya, apakah sukacitamu seperti yang kemarin masih ada sampai hari ini? Mungkin ada yang mengatakan, Amang, saya tidak lagi bersukacita hari ini. Kenapa? Banyak alasan. Mungkin tadi pagi orang tuanya ketika dia masih pulas-pulasnya tidur, enaknya tidur, orang tuanya memaksa harus bangun, mandi dan beres-beres dan lain sebagainya. Atau tadi malam ada persoalan dengan kakaknya atau adiknya yang membuat sukacitanya itu yang kemarin dalam waktu sekejap hilang. Banyak alasan mereka. Dan banyak kemungkinan sukacita itu tidak ada lagi hari ini. Demikian juga misalnya dengan kehidupan kita. Kita pasti pernah mengalami sukacita. Ada orang yang bersukacita ketika orang tuanya membeli dia baju baru. Ada sukacita ketika kita misalnya membeli handphone baru. Orang tua bisa bersukacita ketika anak-anaknya lulus kuliah. Dan setelah lulus, anaknya itu menerima atau memperoleh pekerjaan. Semua itu adalah sukacita bagi kita. Tetapi kalau ditanya lagi seperti pertanyaan yang tadi, apakah sukacita itu bertahan selama-lamanya? Apakah sukacita itu bersifat kekal? Tentu tidak. Apapun sukacita yang kita terima, yang kita alami atau kita peroleh dalam perjalanan hidup kita,
itu semua sifatnya adalah sementara, tidak kekal, tidak bisa bertahan sampai selama-lamanya. Sama seperti sukacita anak-anak tadi. Mungkin hari ini mereka tidak lagi bersukacita seperti kemarin. Orang yang kemarin pernah membeli handphone baru, sekarang mungkin sukacitanya tidak ada lagi. Kenapa? Karena handphonenya sudah lama dan ketinggalan zaman. Butuh handphone yang lebih bagus lagi. Ketika ada orang dulunya bersukacita karena menerima baju baru, yang mungkin sekarang bajunya sudah bosan dia menggunakannya. Sehingga ketika dia menggunakannya dia tidak lagi bersukacita, ingin baju yang baru. Demikian seterusnya. Lalu mengapa Tuhan mengajak kita pada hari ini melalui topik minggu, bersukacitalah. Marlas nirohama. Apa yang menjadi sukacita kita? Sukacita kita dan yang merupakan sukacita yang kekal, yang bertahan sampai selama-lamanya adalah sukacita di dalam Tuhan. Apa yang dinamakan sukacita di dalam Tuhan ialah sukacita ketika hubungan kita dengan Tuhan selalu diperbaharui, selalu diperbaiki, sehingga hubungan itu selalu akrab. Hubungan kita itu selalu baik dengan Tuhan. Itu sebenarnya sukacita bagi kehidupan orang-orang Kristen. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik dan hubungan kita dengan Tuhan selalu akrab. Dan hal ini akan kita lihat satu persatu melalui nas ini, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Ketika dikatakan hubungan kita akrab dan baik dengan Tuhan, yaitu ketika Tuhan mau mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Ayat 8 tadi mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana kita kalau kita tidak tahu jalan yang akan kita tempuh? Jangankan perjalanan ke surga, perjalanan menuju kehidupan yang kekal, perjalanan di dunia ini pun ketika kita tidak tahu arahnya, kita bisa kecewa. Kita bisa tidak sampai ke tujuan. Untunglah ada penunjuk jalan. Ketika kita misalnya mau bepergian, sudah ada penunjuk jalan yang bisa kita ikuti. Mulai dari berjalan di kiri, kalau kendaraan berjalan di sisi kiri jalan. Mulai dari ketika ada lampu merah kita tidak diperbolehkan jalan. Dan ketika ada rambu-rambu yang lain, misalnya kita harus berhenti di suatu tempat. Belum lagi sekarang ini ada yang dinamakan Google Maps yang bisa menghantar kita ke tempat tujuan kita. Kita sangat terbantu. Tetapi itu semua bisa salah dan bisa mengecewakan kita. Beberapa hari lalu saya menonton di televisi bahwa ada beberapa orang yang menjadi korban Google Maps. Ketika dia searching alamat yang akan dia tuju dan dia ikuti jalannya, bahkan dia tersesat, tidak sampai ke tujuan. Ada beberapa orang, ada yang sampai ke sawah dan ada yang sampai ke suatu jembatan yang sangat sempit. Semakin dia maju semakin sempit dan akhirnya tidak bisa lagi maju. Mundur pun sangat susah. Akhirnya harus butuh pertolongan alat berat untuk mengangkat mobil tersebut. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bahkan ketika ada penunjuk jalan di dunia ini, kita masih bisa tersesat. Apalagi tidak ada. Contoh lain, saya pernah, kalau kita tahu wahana pasar malam, biasanya ada di situ yang dinamakan tempat uji nyali, yaitu rumah hantu.
Jadi suatu ketika teman saya mengajak saya, ayo kita uji nyali dulu. Kita masuk ke rumah hantu. Tahu-taunya di rumah hantu itu banyak sekat-sekat, banyak gang-gang atau yang sering kita namakan seperti labirin yang bisa menyesatkan kita. Dan setelah kami masuk, lampu semua dimatikan atau sangat redup. Dan semakin kita melangkah, di samping rasa takut yang semakin besar, sangat susah untuk menemukan jalan keluar. Apalagi ketika itu saya semakin memanggil-manggil teman saya dan dia tidak menjawab, tidak menyahut. Rasa khawatir semakin besar. Di mana dia? Dan semakin kita melangkah ke tempat yang lain, tantangan semakin besar, ketakutan semakin besar. Kita takut tidak bisa keluar dari tempat itu, sekaligus yang benda-benda atau topeng-topeng atau apapun itu yang menyeramkan semakin banyak. Kita semakin khawatir. Untunglah karena waktunya telah habis 30 menit, lampu semua dinyalakan dan pegawai-pegawai rumah hantu itu membimbing kita untuk pulang atau untuk keluar dari tempat itu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah perjalanan hidup kita. Bisa sangat banyak tantangan yang menyesatkan kita dalam perjalanan hidup ini, yang membawa kita ke jalan yang tidak benar, ke jalan yang semakin menakutkan kita dan menghilangkan sukacita dari kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan pada saat ini berkata, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Luar biasa firman Tuhan ini. Ketika Tuhan mau membimbing kita, mengajar kita, menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Artinya kita tidak lagi tersesat, kita tidak lagi ketakutan, tetapi perjalanan hidup kita akan penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan, dan yang pasti tujuan kita akan bisa kita capai. Tujuan hidup kita yaitu kehidupan yang kekal, kerajaan Allah. Ketika Tuhan telah membimbing kita, kita akan bisa mencapainya. Kita akan sampai kepada tujuan itu. Inilah yang merupakan sukacita. Hidup kita tidak akan sia-sia, hidup kita tidak akan tersesat, tetapi kita akan sampai kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Karena itu bersukacitalah. Tuhan memberi petunjuk jalan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang membuat kita harus bersukacita? Ayat 8 juga mengatakan, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Tuhan mengatakan mataku tertuju padamu, mata Tuhan tertuju pada kita, itu artinya ada perhatian yang sangat khusus dari Tuhan kepada kita, kepada orang-orang yang mau datang kepadanya, kepada orang yang mau mengaku di hadapannya, dan kepada orang yang mau percaya kepadanya. Mata Tuhan tertuju pada kita juga berarti Tuhan melihat kita, melihat masalah-masalah kita, melihat kebutuhan kita, melihat bagaimana keadaan kita, melihat kesulitan kita, keluhan kita, pergumulan kita, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat, karena mata Tuhan tertuju pada kita. Dan Tuhan juga mengetahui apa yang kita pikirkan, entah itu kesehatan, keuangan, masa depan, keluarga. Tuhan melihat dan memperhatikannya. Dan bukan hanya melihat, bukan hanya mengetahui apa yang kita pergumulkan, apa yang kita permasalahkan, yang kita hadapi dalam hidup ini, tetapi sekaligus Tuhan memberi solusi dan memberi jawaban, jalan keluar atas masalah-masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Jadi bersukacitalah ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit.
Kita tidak perlu takut. Tuhan melihat. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita memikirkan masa depan kita, anak-anak muda, ketika kita memikirkan masa depan anak-anak kita bagi orang tua, percayalah Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Dan bukan hanya melihat dan mengetahui, Dia akan memberi jalan keluar, Dia akan memberi petunjuk dan solusi bagi semua yang kita pikirkan. Apalagi yang harus kita takutkan, apalagi yang menghambat kita untuk bersuka cita. Makanya firman Tuhan mengatakan pada hari ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, alasan orang percaya bersuka cita adalah ketika Tuhan mengelilingi kita dengan kasih setianya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Yang namanya dikelilingi, yang pasti ada perasaan nyaman. Sama itu misalnya kita bayangkan satu rumah yang tidak dikelilingi tembok atau pagar, pasti kenyamanan orang yang tinggal di dalam rumah itu berkurang. Berbeda ketika rumah kita dikelilingi tembok atau pagar yang kokoh, yang bagus, pasti nyaman. Perasaan kita pasti lebih nyaman. Kenapa? Karena dengan adanya tembok yang melindungi akan mengurangi orang-orang yang berpikir jahat atau berkehendak jahat untuk masuk ke rumah kita. Artinya lebih aman dan lebih nyaman. Demikian jugalah hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya dikelilingi tembok atau pagar, tetapi kasih setia Tuhanlah yang mengelilingi kita. Artinya kalau dikatakan kasih setia yang mengelilingi, ada di situ kata setia, yang artinya tidak akan berkesudahan tetapi kekal selama-lamanya. Jadi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan berkesudahan menyertai dan melindungi kita, karena kasih Tuhan yang mengelilingi kita. Dan juga berarti Tuhan sangat mengasihi dan sangat menyayangi kita, karena Dia mengelilingi kita dengan kasih sayangnya. Jadi kalau ada lagi yang merasa takut menjalani hidup ini, yang merasa khawatir akan kenyamanan hidupnya, yang merasa khawatir bagaimana masa depan anak-anaknya dan lain sebagainya, kita perlu bertobat. Artinya kita masih mengandalkan pikiran kita, kita masih mengandalkan kemampuan kita, kita belum mengandalkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan yang pasti, Bapak Ibu ya saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup ini, kita mengandalkan pikiran kita, kita mengandalkan kemampuan kita, kita pasti tidak akan pernah bersuka cita. Karena ukuran sukacita kita nantinya hanya akan bertumpu pada apa yang kita peroleh dalam hidup ini. Padahal sukacita yang sebenarnya bukan itu. Memang banyak orang yang berpikir supaya dia bersukacita harus diukur dengan apa yang dia peroleh. Ketika dia berhasil, ketika dia bisa makan hari ini, ketika dia memperoleh pekerjaan, bahwa itulah yang menjadi sukacita baginya. Kalau itu ukuran kita, maka bisa kita buat kesimpulan, berarti sukacita itu hanya untuk beberapa orang. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa berhasil. Walaupun dalam kehidupannya dia sudah bekerja keras, tetapi tidak bisa berhasil. Ada orang yang mulai dari lahir hingga dia meninggal dalam situasi perang,
Tidak ada damai. Mulai anak-anak, remaja, pemuda hingga dewasa, bahkan dia meninggal, dia selalu dalam keadaan di mana masyarakatnya, tempat tinggalnya dalam perang, perseteruan. Bagaimana dia berhasil, bagaimana dia memperoleh makanan yang layak. Dan apakah kita harus mengatakan mereka tidak pernah bersuka cita? Tidak. Pasti ada sukacita dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah ukuran sukacita bukan apa yang kita peroleh di dalam dunia ini, tetapi bagaimana ketika kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan sehingga hidup kita damai, aman, nyaman. Dan yang pasti apa yang kita tuju bisa tercapai. Tujuan hidup kita yaitu keselamatan yang kekal. Itulah sukacita yang sebenarnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang menjadi sukacita kita? Sukacita orang percaya, dan itulah sukacita yang paling besar, yang lebih besar, yaitu ketika Yesus Kristus mau berkorban ke dunia ini untuk menebus kita, untuk membawa kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita melihat kalender gerejawi, sebenarnya masa-masa ini adalah kita sudah masuk ke masa pasion, artinya mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan Yesus yang akan menghadapi banyak kesengsaraan untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa atau kematian, menuju kehidupan yang kekal. Artinya hidup kita ini telah diselamatkan. Ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Ada jaminan sukacita kekal di sorga. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita, membayar kita dengan harga yang sangat mahal, melalui hidupnya sendiri, melalui tubuhnya sendiri. Apakah kita tidak lagi bersukacita karena itu? Karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, terimalah ajaran dan didikan Tuhan, berjalanlah di jalan yang ditunjukkan Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itulah sukacita yang terbesar. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Kami sungguh bersukacita Tuhan ketika Tuhan mau mengajar kami, orang-orang yang percaya kepadamu, dan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Sehingga perjalanan hidup kami tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, tidak penuh dengan ketakutan, tetapi perjalanan hidup kami penuh dengan kedamaian, kenyamanan, dan yang pasti perjalanan hidup kami akan sampai ke tujuan yang akan kami tuju, yaitu kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Kami juga sungguh bersuka cita Tuhan ketika Tuhan mengelilingi kami dengan kasih setia Tuhan, kasih yang tidak akan berkesudahan, kasih yang selalu menyertai kami dan melindungi kami. Kami juga Tuhan bersyukur ketika Tuhan mau melihat dan memperhatikan seluruh keadaan kami, seluruh kehidupan kami, di mana mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Tuhan tidak ingin kami tersesat. Tuhan tidak ingin kami hidup menyimpang daripada kehendak Tuhan, tetapi Tuhan ingin kami selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Oleh karena itu telah Tuhan senantiasa melihat dan memperhatikan kami. Bahkan Tuhan juga memperhatikan apa yang perlu, apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Tuhan memperhatikan seluruh pergumulan kami, seluruh tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. Tuhan melihat seluruh kebutuhan kami, apa yang kami pikirkan dalam hidup ini Tuhan tahu, dan Tuhan senantiasa memberi solusi, memberi jalan keluar dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita oleh setiap
anugerah dan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami, sehingga sukacita itu dapat senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Jangan kami mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekuatan kami, karena ketika kami mengandalkan itu semua, maka sukacita itu tidak bertahan lama. Sukacita yang kami peroleh bukanlah sukacita yang sebenarnya, tetapi sukacita yang semu, sukacita yang tidak kekal, yang hanya berakhir dalam waktu yang Engkau tentukan. Karena itu Bapa di sorga, berikanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, kami juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya kami dapat bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.